akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan lanjutkan insyaallah tentang nasihat kedua Luqmanul Hakim. Dan hari ini sebenarnya teman-teman yang punya anak usia-usia sudah praakil baligh ya ataupun sudah baligh seharusnya diajak. Karena hari ini tema yang akan kita angkat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Baik. Luqmanul Hakim, teman-teman, kita sudah bahas siapa Luqmanul Hakim. Di nasihat keduanya, beliau memberikan nasihat kepada anaknya, kepada anandanya, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan perkataan Luqman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang perintah untuk taat kepada kedua orang tua, teman-teman yang di Yokohama kemarin belum dibahas nggih? Ummu Kaila? Iya Ustazah, belum. Baik, insyaallah hari ini ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan teman-teman kepada kita nih untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ternyata ibu kita ketika mereka mengandung diri kita semuanya, mereka dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Belum setelah kita lahir ke dunia, mereka tidak meninggalkan kita barang sekejap. Mereka menyapi, mereka menyusui kita sampai adanya hari, adanya tahun kita disapi. Ya, dalam usia 2 tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah engkau kembali. Subhanallah. Di dalam ayat ini teman-teman mengandung sebuah nasihat yang sangat-sangat penting. Yakni kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi kita katakan ya kepada anak-anak kita, nak, yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan subhanallah, perintah ini Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita di banyak ayat. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Isra, bagaimana ketika kita berakhlak, kita beradab kepada kedua orang tua kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya engkau tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat ayat ini teman-teman, kita akan tahu berbakti kepada kedua orang tua itu jangan asal berbakti. Tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara sebaik-baiknya. Subhanallah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Subhanallah. Ini juga yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam kalau kita mendapati orang tua kita sudah berusia lanjut ya. Seharusnya anak itu berlomba-lomba untuk menjaga kedua orang tuanya. Kita lanjutkan firman Allah Azza wa Jalla di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surah Al-Isra. Ya, saya ulangi lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lihat teman-teman,
di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya hamba Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali Allah perintahkan di ayat ini adalah perintah bertauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan diawali dengan mentauhidkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perintah birrul walidain, kalau teman-teman lihat di banyak ayat Al-Quran, teman-teman dapati ya, subhanallah, perintah birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Itu Allah Subhanahu wa taala tuliskan perintahnya di banyak ayat setelah Allah sebutkan perintah untuk bertauhid. Ya, tadi yang pertama tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala, nanti teman-teman bisa buka-buka lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat lain, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Janganlah kau mempersekutukan sesuatu dengan Allah Azza wa Jal. Alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian Allah sandingkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lihat di ayat lain Allah Subhanahu wa taala satu lagi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nisa, ya nanti cari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Azza wa Jalla, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian setelah itu lihat di ayatnya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Artinya subhanallah, di dalam agama Islam, dan hanya satu-satunya agama di dunia ini teman-teman yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka jangan heran kalau ada agama lain di belahan bumi ini yang kita temui banyak sekali. Kalau orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya ditaruh di panti-panti jompo. Tapi tidak begitu dengan seorang muslim, tidak begitu dengan seorang muslimah. Ketika orang tuanya sepuh, justru mereka berebut ingin memeliharanya, ya. Ingin berbakti kepadanya. Sampai-sampai cara berbakti kepada kedua orang tua yang lanjut usia diatur di dalam Islam. Subhanallah. Ya, berbeda ketika kita berbakti kepada kedua orang tua yang orang tuanya belum lanjut usia. Tapi kalau orang tuanya sudah lanjut usia, apa yang diperintahkan di dalam agama kita, ya subhanallah, yang diperintahkan di dalam agama kita sungguh indah ya Islam itu, subhanallah. Yang diperintahkan di dalam agama kita adalah agar kita tidak mengucapkan kata uff. Lihat. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang di antara keduanya nih, kedua orang tua kita, sampai berumur lanjut usia ada dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ini perkataan Allah misalkan perkataan yang paling kecil. Kalau lebih dari berarti itu lebih banyak lagi dosanya. Saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari ya. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Lihat, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kalau subhanallah ya, saya pernah mendengar kejadiannya, ada seorang ustadz ceramah. Itu ada dua anak yang mereka itu berselisih, ya, berselisih kakak beradik, berselisih sampai masalahnya itu dibawa-bawa ke pengadilan. Dan dua-duanya ini anak-anak soleh, ya.
Mereka bukan memperselisihkan tentang harta warisan. Mereka bukan memperselisihkan dari kepingan-kepingan dunia. Apa yang mereka perselisihkan, kakak beradik ini? Yang mereka perselisihkan rebutan memelihara orang tua. Subhanallah. Ketika kakaknya sudah diberikan kesempatan untuk memelihara, ya, kedua orang tuanya dan adiknya, ketika itu belum diberikan kesempatan, maka adiknya mengatakan kepada hakim, wahai hakim, aku pengen memelihara kedua orang tuaku, karena selama ini kakakku yang memeliharanya. Kata kakaknya, jangan kau ambil kebahagiaanku untuk memelihara kedua orang tuaku. Subhanallah, mereka semuanya berebut ingin memelihara kedua orang tua mereka. Subhanallah, karena mereka paham, mereka tahu bahwasanya keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu di dalam agama kita itu sangat-sangat besar. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ditanya oleh para sahabatnya, Ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, sebenarnya amalan apa sih yang paling dicintai? Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa, teman-teman? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Thumma ay, ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kemudian apalagi amalan yang paling afdal? Ini menunjukkan betapa para sahabat itu ingin mengetahui banyak sekali keutamaan, yang mereka akan dapatkan ketika mereka bertanya sesuatu dan itu mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Summa ayya Rasulullah. Apalagi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain. Yang Allah cintai itu, nak, adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Qala qultu summa ay. Kemudian sahabat ini dan yang bertanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian apalagi amalan yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ya teman-teman, orang muslim, orang muslimah itu mereka rebutan untuk memelihara orang tua karena paham memelihara orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang Allah akan jadikan ridho kepada hamba-hambanya yang memelihara orang tua. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Subhanallah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW mengatakan ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridha Allah itu tergantung kepada kedua orang tua, kepada keridhaan orang tua. Dan murka Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen Allah ridha ke kita nih, maka carilah ridha orang tua. Itu bagi para wanita yang belum punya suami, Tapi kalau wanita yang punya suami, maka suaminya didahulukan. Suaminya didahulukan karena perwaliannya sudah berpindah ke tangan suaminya. Kalau kita tidak ingin Allah murka kepada kita, anak-anak terutama yang pada belum punya suami, maka jangan sampai orang tua murka kepada kita. Karena kalau orang tua murka, maka Allah juga akan murka. Subhanallah. Bahkan teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua, itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Saya paham, saya tahu ada banyak hamba-hamba Allah di dunia ini, di masa-masa pandemi ini yang merasa ada banyak kesulitan. Dan di antara jalan agar Allah memberikan solusi dari berbagai macam kesulitan yang ada di muka bumi ini, di dalam kehidupannya, di antaranya adalah caranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu sebuah kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ceritakan dalam surah Al-Kahfi,
ketika ada kisah ya 3 orang itu terjebak di dalam gua, ya. Maka di antara mereka mengatakan kepada sesama mereka, ya, ketika pintu gua itu tertutup dengan batu yang besar, maka di antara mereka saling mengingatkan. Kata mereka, ingatlah amalan terbaik yang pernah kita lakukan, yuk kita ingat-ingat lagi. Ya. Dan boleh yang namanya bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul kepada Allah ketika kita ingin berdoa kepada Allah, kemudian kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah dilakukan, itu boleh. Ya. Pemuda yang pertama, ia mengatakan, sungguh, kata dia ya, aku itu mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing. Ketika pulang ke rumah, kata pemuda ini, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum yang lain memberikan. Suatu hari, kata pemuda ini, aku berjalan jauh untuk mencari kayu bakar. Sehingga ketika sampai rumah, ya dalam keadaan sudah larut malam. Dan orang tuaku sudah tertidur. Maka, kata pemuda ini, aku tetap memegang susu tersebut sampai akhirnya kedua orang tuanya bangun dan kuberikan kepada orang tuaku. Dan pemuda ini mengatakan, wahai Robku, seandainya perbuatanku ini adalah perbuatan yang baik, ya, karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah mulut gua ini. Dan subhanallah, biidnillahi ta'ala teman-teman, pintu gua itu terbuka bergeser sedikit. Subhanallah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi boleh yang namanya kita itu bertawassul. Bertawassul itu kita memohon kepada Allah, mengingat-ingat kembali kebaikan apa yang pernah dilakukan, kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Nah, saya tidak akan berbicara bagaimana kedua pemuda yang lainnya, tapi syahid inti di hadis ini, inti di cerita kisah pemuda ini adalah si pemuda itu dia menjalankan perannya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sejatinya yang namanya laki-laki itu teman-teman, walaupun dia sudah menikah dengan kita, berbakti kepada kedua orang tuanya masih tanggung jawabnya. Maka istri solihah adalah istri yang dia bisa memotivasi para suaminya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan yang malah menjadikan mertuanya itu sebagai apa? Sebagai musuh di dalam pernikahannya, bukan, sama sekali bukan. Ketika kita memotivasi suami kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, justru itu akan menambah cinta suami kita kepada kita semuanya. Ya. Jadi jangan pernah takut cinta suami kita terbagi menjadi dua, ya, antara cinta kepada kita dan kedua orang tua kita, karena sejatinya suami kita itu masih punya tanggung jawab untuk berbakti kepada ibunya terutama, ya. Jadi kita terus memotivasi agar suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kenapa orang muslim itu ia sangat-sangat memperhatikan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Karena ternyata ketika seorang muslim dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan luaskan rizkinya. Allah akan panjangkan usianya. Subhanallah. Maka jangan pernah kita itu pelit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah kita hitung-hitungan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena sejatinya di dalam silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita, ya, disitulah Allah akan tambah rizki kita. Subhanallah. Dan rizki itu bukan hanya berbentuk materi, wahai kawanku. Kesehatan itu rizki, ya. Anak-anak salih dan salihah itu adalah rizki. Kemudahan di dalam kehidupan itu juga adalah rizki. Suami yang salih itu juga rizki, ya. Jadi kalau kita ingin diluaskan rizkinya, dimudahkan semuanya, maka di antara jalannya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan lebih dari itu, subhanallah, berbakti kepada kedua orang tua, teman-teman, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan ini jalan di antara jalan, ya, yang harus kita tempuh. Karena semua diri kita pasti ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bagi siapapun yang dia
diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kabar gembira bagi kalian semuanya. Subhanallah. Karena ternyata di surga itu memiliki banyak pintu. Dan salah satunya ada yang namanya pintu birrul walidain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi' dalikal bab aw ihfadhu. Kalau kalian mau memasuki surga tersebut dari pintu birrul walidain, maka jagalah orang tua kalian. Tapi kalau kalian enggan memasukinya, kata Rasulullah SAW, maka silahkan sia-siakan orang tua kalian. Semuanya akan kembali kepada kalian semuanya. Berbakti kepada kedua orang tua, itu kebaikannya akan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Bukan untuk orang tua kita, bukan. Ya. Dan terutama adalah berbakti kepada ibu. Ya, kepada ibu. Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti ketika beliau mengatakan, ya, ditanya oleh Muawiyah bin Haidha al-Qushairi radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Qultu man abar? Kemudian tanya lagi sahabat ini, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Kemudian tanya lagi sahabat ini, saking pengen tahunya kepada siapa aku harus berbuat baik. Ini menunjukkan para sahabat itu semangat dalam berbuat kebaikan. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan, ummuk, ibumu. Baru setelah itu sahabat bertanya lagi, man abar ya Rasulullah, siapa yang berhak untuk aku berbuat kebaikan? Kemudian kata Rasulullah SAW, abak, baru ayahmu, thummal aqrab fal aqrab. Setelah ayahmu, engkau berbuat baik kepada ayahmu, maka kemudian engkau juga berbuat baik kepada karib kerabatmu. Subhanallah. Ya. Jadi berbakti kepada ibu terutama itu diutamakan daripada berbakti kepada ayah. Ya. Dan semuanya memiliki hak, ya. Ibu dan ayah itu memiliki hak, ya, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Yang didahulukan dan yang kita prioritaskan adalah ibu kita. Subhanallah. Karena kita tahu ya kesulitan yang dirasakan oleh ibu ketika hamil, kesulitan ketika melahirkan, kesulitan ketika menyusui itu lebih besar daripada kesulitan ayahnya. Jadi berbakti kepada ibu itu lebih diutamakan daripada berbakti kepada ayah. Subhanallah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pernah dengar ada seorang laki-laki, ya, dari Yaman, dari Murad. Murad itu adalah sebuah kabilah. Yang waktu itu saya punya tetangga di Yaman itu dari Murad. Dia ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, jadi di antara keutamaannya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Buktinya siapa? Buktinya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Ya, jadi ibunya sudah lanjut usia, kemudian beliau merawat ibunya dengan sangat-sangat sayang, ya, dengan penuh perhatian, tidak melewati hari kecuali dia berbakti kepada ibunya, ya, Masya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni ini benar-benar ketika beliau pernah, ya, ingin menemui Rasulullah SAW, ternyata setelah beliau sampai di Madinah, ya, tidak ada Rasulullah SAW, tidak ditemui. Maka Uwais Al-Qarni menjadi seorang yang ridho terhadap takdir Allah. Subhanallah. Dan inilah Uwais Al-Qarni, yang mana beliau termasuk orang-orang yang sangat terkenal oleh penghuni langit. Jadi penghuni langit itu sangat mengenalnya, ya. Jadi kalau kita pengen para penghuni langit mengenal kita, maka di antara jalannya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Uwais Al-Qarni ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah beliau doanya makbul. Doanya itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Jadi
Uwais Al-Qarni ketika ibunya sudah lanjut usia ingin makan, beliau perhatikan makannya. Ketika ibunya ingin mandi, beliau juga perhatikan bagaimana ibunya disiapkan bagaimana ibunya untuk airnya disiapkan dan memandikan ibunya. Subhanallah, Uwais Al-Qarni ini benar-benar orang yang berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika berkata kepada Umar bin Khattab, ya, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, saking hebatnya Uwais Al-Qarni berbaktinya kepada ibunya, Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ada nih di Yaman sana orang laki-laki yang dia itu berbakti kepada ibunya dan doanya itu makbul, doanya mustajab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, ya, sesungguhnya ada tabi'in, ya, yang terbaik di antara kalian itu ada seorang laki-laki yang bernama Uwais. Kata Rasulullah SAW, walahu walidah, dia itu punya seorang ibu. Dan ciri-cirinya ada tanda putih di tubuhnya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, ya, wahai para sahabatku, kalau engkau menemui orang Yaman yang ada tanda putihnya, ya, maka mohonlah agar Uwais ini memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Ya. Lihat, sampai-sampai Umar itu sangat-sangat menanti kedatangan Uwais Al-Qarni. Kalau ada rombongan dari Yaman, ya, datang, maka Umar selalu menjadi orang yang pertama kali bertanya, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Terus Umar tuh pengen bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Ya. Dan ketika ada kesempatan bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka Umar pun mengatakan, apakah engkau berasal dari ini? Apakah engkau memiliki tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka Umar pun mengatakan, kalau engkau benar, engkau adalah Uwais Al-Qarni, maka mohonkanlah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku, kata Umar. Subhanallah. Jadi di antara keutamaan birrul walidain itu doanya mustajab. Subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu di antara keutamaan berbirrul walidain. Ya. Maka sebaliknya, ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya di dalam Islam, itu adalah dosa besar. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, kata Rasulullah SAW, nanti teman-teman bisa belajar di dalam banyak hadis-hadis di beberapa kitab, ketika kita membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar, maka di sana akan ditemui bahwasanya di antara dosa besar adalah uququl walidain, adalah durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya, yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini termasuk dari dosa-dosa besar, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, setelah kita paham bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu bisa dengan perkataan maupun perbuatan. Lihat teman-teman, jadi durhaka itu bukan hanya perbuatan saja, tapi perkataan kita kepada kedua orang tua kita yang menyakitkan itu juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua, yang membuat orang tua akhirnya sakit, ya, sakit hati. Itu semuanya adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ketika Allah mengatakan itu juga perkataan, ya. Ketika kita mengucapkan kepada orang tua kita dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam Al-Qur'an, itu juga termasuk dari perkataan dalam durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi sampai berbuat, ya, sesuatu, memukul, na'udzubillah summa na'udzubillah misalnya, ya, dan menyuruh orang tuanya untuk ini nih, kalau di Indonesia banyak sekali, menyuruh orang tuanya untuk mengasuh cucunya, ya, padahal orang tuanya telah lanjut usia, menyuruh orang tuanya untuk menyiapkan makanan, mencuci, menyapu, la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk
semuanya adalah uququl walidain. Dan termasuk di antara uququl walidain, durhaka kepada orang tua, teman-teman. Itu di antaranya adalah ketika seseorang dia bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Ya. Jadi kalaupun teman-teman ya orang tua kita, misalnya yang namanya orang tua itu terkadang melakukan sesuatu yang seperti anak-anak lagi, karena yang namanya manusia itu dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, balik, kemudian dewasa, tua, perilakunya balik lagi seperti anak-anak. Kalau kita paham, kita tahu anak-anak kita juga banyak melakukan kesalahan kepada kita di kehidupannya. Maka begitu pula orang tua kita yang ketika mereka lanjut usia, banyak di antara orang tua kita yang berbuat kesalahan. Tapi janganlah kita bermuka masam dan cemberut di hadapan mereka. Karena termasuk di antara huququl walidain. Termasuk di antaranya itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan di antaranya juga, di antara durhaka kepada kedua orang tua adalah bakhil atau kikir. Ya. Takut kalau hartanya habis ketika diberikan kepada orang tua. Padahal orang tua kita tidak akan pernah berpikir hartanya habis kalau diberikan kepada anak-anaknya. Coba kalau kita ingat-ingat ya. Berapa banyak yang orang tua telah berikan kepada kita dari kita bayi. Orang tua kita memberikan air susunya. Dan kita tahu air susu ibu itu adalah air susu yang paling terbaik ya di dunia ini. Orang tua kita ketika kita sakit, mereka tidak tidur menemani diri kita. Bahkan kadang orang tua kita kalaupun kita belum makan, ia mengatakan ya, makan terlebih dahulu, ibu sudah makan padahal dia menahan lapar. Ya itulah orang tua kita, subhanallah. Ya. Mendahulukan anaknya agar makan. Tapi ketika orang tuanya sudah lanjut usia, ya, ketika kita mau memberikan kepada kedua orang tua, kita masih hitung-hitungan. Ya. Orang tua kita punya anak 10, bisa merawat dengan baik. Tapi belum tentu anak-anak yang banyak itu bisa merawat orang tua yang satu. Subhanallah. Ya, maka subhanallah teman-teman, jangan pernah takut mengeluarkan harta untuk orang tua kita. Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Subhanallah. Ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dimampukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau sekarang ada teman-teman mengatakan bagaimana sekarang saja masa pandemi, saya dan keluarga aja mengalami kesulitan. Justru kalau pengen kemudahan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kasih orang tua. Allah akan berikan kemudahan. Solusinya tuh bukan ketika kita mengalami kesulitan. Misalnya dalam hal ekonomi, kemudian kita tidak mau memberi. Dengan memberi, Allah berikan kelapangan rizki. Dengan memberikan kepada kedua orang tua, Allah akan mudahkan jalan kita. Subhanallah. Jadi, rubah mindset kita. Ya. Kalau kita pengen jalan kehidupan kita itu dimudahkan, rizki kita diluaskan, maka di antara jalannya ya, adalah tidak bakhil kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara ya, bentuk durhaka kepada kedua orang tua di antaranya adalah malu mengakui orang tua sebagai orang tua kita. Ya. Ini terjadi banyak sekali pemuda-pemuda atau anak-anak zaman sekarang ya, punya orang tua dari kampung misalnya ya. Dia laganya tuh sudah menjadi artis-artis Instagram itu loh, yang punya gaya yang neka-neko itu. Ketika ditanya mana orang tuamu, dia malu untuk mengatakan orang tuanya, misalnya penampilannya desa, penampilannya deso ya. Padahal sungguh ketika kita malu mengakui orang tua kita adalah orang tua kita, itu termasuk dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, ya, jangan pernah malu mengakui kedua orang tua kita itu adalah orang tua kita. Justru kita harus berbangga sebagaimana bangganya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf memanggil ayahanda tercintanya, ya,
Ketika Nabi Yusuf memanggil saudara-saudaranya dan ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir. Nabi Yusuf tidak malu untuk memanggil ayah dan saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf memberikan kemuliaan untuk ayahnya, didudukannya ayahnya. Dikatakannya bahwasanya ini adalah ayahku. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh kita kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun jabatan telah diterima oleh Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak malu mengakui itu adalah kedua orang tuanya. Subhanallah. Nah, kemudian teman-teman, ya, setelah kita belajar bagaimana bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua, maka yang perlu kita belajari lagi adalah bagaimana bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Ya. Karena yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada putusnya. Ya, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Di antaranya ketika orang tua kita masih hidup, ya, maka di antara berbuat baik ya kepada kedua orang tua, berbakti adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik, ya. Berikan kegembiraan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tahu orang tua kita memiliki keinginan, ya, walaupun secara tidak terang-terangan berkata kepada kita, ya, dan kita paham, ya, orang tua kita misalnya contohnya pengen umroh, misalnya orang tua kita itu bilang ke kita, ya, tidak meminta, tidak di dunia ini subhanallah orang tua kita itu subhanallah malu, mereka itu memiliki sifat malu kalau meminta kepada anaknya. Tiba-tiba orang tua kita berkata begini, ya, ketika melihat jemaah umroh sedang tawaf di Ka'bah, orang tua kita mengatakan, Masya Allah rasanya bahagia kalau bisa berangkat ke sana, ke Mekah gitu, ya. Bisa sholat di Masjidil Haram, bisa tawaf di Ka'bah, ya. Bisa sa'i antara Safa dan Marwa. Ya. Nah, orang tua kita tidak mengatakan kepada kita, tolong umrahkan, tidak. Tapi sebagai anak yang berbakti, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa dulu. Ya Allah, mampukan hamba, ya Allah, untuk bisa mengumrahkan kedua orang tua hamba. Demi Allah, wahai kawanku, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah mengkerdilkan apa yang saat ini Allah berikan kepada kita. Niat yang baik, Allah akan dengar. Dan Allah akan mampukan dengan caranya Allah. Teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya misalnya dengan mengumrahkan kedua orang tua kita, karena itu adalah harapan kedua orang tua kita. Minta kepada Allah. Allah adalah zat yang maha kaya. Minta kepada Allah. Allah akan kasih jalan. Saya tahu dan saya paham dulu ketika suami saya awal mula membuat travel itu, di antara niatnya adalah beliau ingin mengantarkan orang tuanya untuk umrah. Ya. Saya tahu membuat travel itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Tapi karena sudah menjadi tekad beliau untuk mengumrahkan kedua orang tuanya, pengen sekali itu cita-cita beliau. Subhanallah, Allah kabulkan itu. Subhanallah. Maka temanku, wahai saudariku, teruslah berniat baik di dalam diri kita masing-masing untuk bisa menggembirakan hati kedua orang tua kita. Ya. Dan di antara bakti kepada kedua orang tua kita adalah berkata-kata yang lembut. Ya. Ketika mungkin pendengaran orang tua kita di lanjut usianya sudah tidak bisa lagi mendengar dengan normal, maka yang harus kita lakukan, kita mendekat ke telinganya. Kita katakan secara lembut, ya. Wahai ibu, wahai umi, wahai mama, ya begini. Kita katakan dalam mendekat. Jangan kita teriak-teriak, ya. Karena terkadang orang tua itu subhanallah teman-teman sudah lanjut usia, Allah cabut nikmat pendengarannya. Allah cabut nikmat matanya yang biasanya melihat. Ternyata Allah cabut, tidak normal seperti sedia kala ketika muda. Maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah kita gandeng tangan kedua orang tua kita kalau kita berjalan bareng. Kita seberangkan. Ketika orang tua kita mau menyeberang, kita bukakan pintunya. Itu di antara cara berbakti kepada kedua orang tua. Kita masakkan masakan yang ia sukai. Ya.
dan kita peka terhadap orang tua kita. Kita tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua kita. Walaupun di antara kalian, di antara kita semuanya mungkin ilmu kita lebih tinggi daripada kedua orang tua kita, demi Allah, kita tidak bisa menjadi seperti ini kecuali atas doa-doa mereka. Ya. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri kita di hadapan orang tua kita. Karena kita tahu di setiap malam mereka bangun, yang ada adalah mendoakan anak-anaknya, mendoakan kebaikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang dia ingin menyengsarakan anaknya, tidak ada. Semua orang tua di dunia ini, ya, orang tua yang muslim dan muslimah menginginkan kebaikan yang banyak untuk anak-anaknya. Dan yang paling penting ya dari itu semuanya teman-teman adalah mendoakan kedua orang tua kita. Dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan anak-anak kita kelak mendoakan kita. Ya. Jangan pernah pelit untuk mendoakan orang lain, terutama kedua orang tua kita. Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan kedua orang tua kita, semua doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Teruslah mendoakan kedua orang tua kita, baik di masa mereka masih hidup, ataupun ketika mereka sudah tidak ada bersama kita. Tetap doakan. Karena subhanallah, ketika orang tua kita sudah tidak mampu lagi sholat, sudah tidak mampu lagi bersedekah, sudah tidak mampu lagi untuk saum, sudah tidak mampu lagi untuk umrah, sudah terbujur kaku di kubur, maka yang dinanti-nantikan adalah doa kita. Ya. Itu adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak. Ya. Ketika orang tua kita tiada, sudah tidak ada lagi, kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Minta ampunan agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, wahai sahabatku, manakala hari ini Allah berikan kedua orang tua kita yang sudah muslim dan muslimah. Artinya kita bisa mendoakan untuk mereka. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Betapa banyak di luar sana yang anaknya sudah muslim, yang anaknya sudah muslimah, ternyata kedua orang tuanya masih belum beriman kepada Allah. Dan doanya tidak akan bersambung. Bahkan nanti kelak ada orang tua di mana terkaget-kaget di akhirat setelah diberitahu pahala yang begitu besar. Maka orang tua mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, dari mana pahala yang banyak ini? Dulu aku tidak banyak mengamalkan amal soleh di dunia, tapi dari mana wahai Rabbku? Kemudian Allah memberitahukan dari doa-doa anakmu yang senantiasa meminta kepadaku agar aku mengampunimu. Ya, subhanallah. Jadi doa anak untuk orang tua itu adalah hadiah terbaik bagi kedua orang tua. Dan jangan pernah takut kita mendoakan kedua orang tua kita. Kalau kita berbuat baik hari ini kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita akan menirunya. Kalau kita berbuat jahat kepada kedua orang tua, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka jangan heran kalau kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Allah akan membalas dengan amalan yang serupa. Subhanallah. Dan di antara teman-teman, Masya Allah sudah 7:30 ya, tidak terasa. Di antara berbuat baik kepada kedua orang tua ya setelah mereka meninggal, di antaranya teman-teman adalah melaksanakan wasiat-wasiatnya. Jadi kalau orang tua kita berwasiat, di antara cara berbuat baik adalah melaksanakan wasiatnya. Dan kita juga bisa membayarkan hutang-hutangnya, ya, membayarkan hutang-hutangnya. Apabila orang tua kita punya hutang, maka kita bayarkan. Itu di antara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kita bisa menyambung lagi tali silaturahim ya kepada karib kerabat orang tua kita. Dan kita bisa mengunjungi teman-teman orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Kita kenal,
Kita harus kenal kira-kira kawan-kawannya itu siapa di masa hidup orang tua kita. Kemudian kita sambung lagi. Dan itu sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita manakala orang tua kita sudah tidak ada lagi. Dan kalau misalnya orang tua kita belum haji dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji terlebih dahulu, ya, maka apa yang dilakukan? Kemudian yang dilakukan adalah kita boleh menghajikan kedua orang tua kita, ya, subhanallah. Dan insya Allah ini semuanya sampai kepada kedua orang tua kita. Dan juga kita bisa, ya ini masya Allah, jadi menghajikan orang tua itu ada tuntunannya, ya, dari Rasulullah SAW. Di ketika itu ada seorang wanita dari Bani Khatham bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Rasulullah SAW pada hari raya kurban, ya. Ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah dalam haji atas para hambanya itu telah mengenai bapakku yang sudah renta, ya, dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Kemudian apakah aku boleh menghajikannya, ya, sementara ayahku sudah tidak mampu lagi? Maka kata Rasulullah SAW, boleh menghajikan kedua orang tua kalau dia di masa hidup, dan boleh menghajikan kedua orang tua di masa dia sudah meninggal dunia dengan syarat engkau sudah berhaji terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita menghajikan kedua orang tua kalau kita belum berhaji, kita haji dulu. Yang namanya membadalkan, kemudian kita menghajikan kedua orang tua. Dan juga teman-teman, di antara bakti kepada kedua orang tua kita adalah melaksanakan nazar. Ya, jadi kalau orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya hutang, maka kita boleh melaksanakan wasiat-wasiat, hutang-hutang dan nazar-nazar mereka. Dan itu termasuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga kita perlu juga melaksanakan janji-janji orang tua kita yang mereka janji, ya, dan kita tahu itu. Ya, kalau misalnya orang tua kita sudah berjanji kepada seseorang dan beliau sudah meninggal dunia, ya, maka kita tahu, ya, misalnya, maka kita boleh melaksanakan janji yang telah dijanjikan orang tua kita. Subhanallah. Taib. Kemudian kita juga boleh, teman-teman, ketika orang tua kita telah tiada, ya, ini banyak berbagai macam pendapat. Di antaranya ada yang memperbolehkan untuk bersedekah, ya, bersedekah atas nama orang tua, ya. Karena dalilnya insyaallah ini sahih, ya, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan sesungguhnya ibunya telah meninggal dunia, ya. Dan kata orang yang bertanya ini, sesungguhnya aku belum banyak berbakti kepadanya. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, na'am, ya, boleh bersedekah atas namanya. Di subhanallah, sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita, teman-teman, kita boleh bersedekah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita muslim, ya, maka orang tua kita mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Jadi di antara amalan yang tidak akan pernah terputus, ya, hingga orang tua kita meninggal dunia itu adalah berbirrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah, teman-teman, tapi berbakti kepada kedua orang tua di dalam Islam itu ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Adalah kita memperhatikan, kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan hal-hal yang Allah ridhai, bukan dengan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Insyaallah bisa dipahami, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, di surah Luqman ini memberikan penegasan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Lihat, kalau kedua orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Kalau misalnya contoh realnya, orang tua kita menyuruh kita untuk menyembelih hewan sembelihan. Orang tua kita nih nyuruh kita untuk menyembelih hewan sembelihan, tapi bukan untuk Allah,
untuk jadi tumbal misalnya, maka boleh nggak kita tidak taat kepada kedua orang tua kita? Boleh, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Dan ini adalah kaidah yang harus kita pegang. Ya. Dia tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap, ya, walaupun kita tidak taat kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita memerintah sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetap kita wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Subhanallah ya. Jadi inilah Islam teman-teman, apapun kondisi orang tuanya, tetap kepada orang tua itu kita harus berbuat baik. Orang tuanya belum masuk Islam, ya, kita bisa mendakwai orang tua kita. Orang tuanya belum mengenal sunnah, kita bisa berdakwah kepada kedua orang tua kita, dimulai dengan kita banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan hidayah itu Allah turunkan. Ya. Bisa jadi Allah turunkan hidayah kepada orang tua kita untuk mengenal sunnah, untuk masuk ke dalam Islam, setelah kita banyak berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Ya. Maka sering saya katakan kepada anak-anak, terutama anak-anak mahasiswi di Yogyakarta, ya, ketika mereka bertanya, dan pertanyaan mereka bagaimana mengajak orang tua kita untuk mengenal sunnah, bagaimana mengajak orang tua kita agar meninggalkan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, saya senantiasa mengatakan, kamu sudah seberapa banyak berbakti kepada kedua orang tuamu? Sudah berbakti belum kepada kedua orang tuamu? Sudah berbuat baik belum kepada kedua orang tuamu? Kalau engkau telah berbuat baik semaksimal mungkin, maka Allah Azza wa Jalla akan luluhkan kedua orang tuamu. Ya, subhanallah. Dan ini menjadi PR besar teman-teman bagi kita semuanya, ya, ketika kita menghadapi anak-anak yang mana anak-anak kita itu na'udzubillah summa na'udzubillah menjadi anak-anak yang durhaka kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yang perlu kita perhatikan dan kita ingat-ingat adalah kembali bermuhasabah diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Kalau belum, bersegeralah berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah akan mensolihkan anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada diri kita masing-masing, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita di dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fi kunna jami'an. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.